Hai Sobat Leader, kita ketemu lagi di pembahasan tentang 13 perilaku. Dan kali ini, video ini adalah video terakhir dari pembahasan 13 perilaku kita. Oke ya, jadi sekali lagi bicara tentang 13 perilaku, ini adalah yang menghasilkan kepercayaan tinggi. Review sedikit ya, biar nggak lupa nih. Di video-video sebelum ini ya kita sudah membahas bahwa dua elemen penting dalam menciptakan kepercayaan tinggi adalah karakter dan kompetensi. Karakter mesti diperkuat terus, kompetensi mesti dikembangkan terus. Dua elemen itulah yang membuat kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Dan semuanya akan terlihat dalam perilaku. Yes, kita sampai di video terakhir teman-teman sekalian ya. Nah, 13 perilaku yang udah kita bahas di video-video sebelum ini, perilaku yang mencerminkan karakter, misalnya bicara apa adanya, menunjukkan rasa hormat gitu ya. Kemudian menciptakan transparansi, memperbaiki kesalahan dan menunjukkan loyalitas. Oke. Sedangkan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kompetensi adalah memperbaiki kesalahan, menjadi lebih baik lagi, menghadapi kenyataan, memperjelas harapan dan mempraktekkan akuntabilitas, kan gitu. Kalau lupa lihat ya video sebelumnya. Nah sekarang tinggal 3 perilaku nih yang akan kita bahas, di mana perilaku-perilaku ini merupakan gabungan nih. Nah dari unsur karakter dan kompetensi, yaitu mendengarkan terlebih dahulu, memenuhi komitmen, dan memberikan kepercayaan kepada orang lain atau extend trust gitu ya. Yuk kita bahas satu demi satu teman-teman. Oke, jadi sekali lagi kita nggak usah berasumsi kalau kita udah tahu. Dengerin aja dulu, tahan banget keinginan untuk kasih komentar atau menjawab kan gitu. Dan kalau kita mendengarkan tuh artinya nggak cuma duduk diem, nggak cuma dengan telinga kan, tapi dengan mata juga, dengan hati juga. Be present istilahnya begitu ya. Hadir sepenuhnya untuk orang tersebut yang lagi bicara serius dengan kita. Kan gitu. Nah, kalimatnya gimana nih? Seperti biasa nih, contoh kalimatnya. Niat aku di sini adalah benar-benar untuk memahami sudut pandang kamu ya. Berikutnya aku juga akan menjelaskan sudut pandang aku. Nah, begitu ya. Jadi niat kita utarakan kepada orang tersebut. Lalu berikutnya adalah, ada lagi nggak sih hal-hal yang pengen kamu katakan? Jadi kita mancing juga gitu ya, supaya orang tuh bicaranya lebih banyak lagi. Atau kalau kita ngelihat ya lawan bicara kita tuh rasanya kok lagi gundah gulana, galau, bingung, kita bisa bilang gini, kamu kayaknya lagi bingung ya dengan situasi ini. Yuk langsung sekarang perilaku 12 ya. Perilaku 12 adalah tentang memenuhi komitmen, dari judulnya aja udah jelas banget ya. Jadi kalau kita udah berjanji gitu ya, janji itu bisa dengan orang lain, bisa dengan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau udah janji ya dipenuhin dong gitu ya. Nah itu supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain kan gitu ya. Jadi kalimatnya itu bisa mengatakan saya berkomitmen nih untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebelum deadline misalnya. Ya, atau lu bisa percaya sama gua gitu. Pasti gua bisa dipercaya karena gua bisa nyelesain. Jadi dalam perilaku ke-12 ini ada kesesuaian antara perkataan dengan perilaku, perilaku dengan perkataan, memenuhi komitmen. Nah sekarang perilaku terakhir nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman leader semuanya, perilaku terakhir adalah perilaku 13 ya, extend trust, memberikan kepercayaan kepada orang lain. Susah atau gampang sih gitu ya kita memberikan kepercayaan atau extend trust kepada orang lain? Kayaknya susah-susah gampang, gampang-gampang susah, oleh karena itu makanya perlu dilatih kan gitu ya. Karena memang ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang lain itu memerlukan keberanian dan kebesaran hati kita. Kita sebagai leader misalnya ya, memberikan extend trust kita kepada anggota tim membutuhkan hati yang besar banget, keikhlasan banget gitu. Tetapi pastinya ketika memberikan kepercayaan kepada orang lain, ada hitung-hitungannya juga dong ya. Nggak cuma percaya buta gitu ya teman-teman ya. Jadi kita memang melihat orang itu layak dipercaya, ya kita bisa berikan kepercayaan kepada dia gitu ya. Nah, gimana caranya kita melihat orang itu layak dipercaya? Kita lihat risiko dari
sesuatu yang akan kita percayakan kepada dia. Pekerjaan ini kita lihat risikonya seberapa besar nih, kan gitu ya. Lalu kemudian gimana juga sih kredibilitas dia selama ini gitu ya. Karakter kompetensinya tuh gimana, track recordnya tuh seperti apa. Jadi ada analisanya juga dong. Itu maksudnya ketika kita udah menganalisa dan mempunyai cukup data, barulah kemudian kita extend trust atau bisa memberikan kepercayaan kepada orang tersebut atau anggota tim kita. Nah, kalimat-kalimat yang bisa dipakai contohnya kayak gini nih. Kita bertanya kepada diri kita, introspeksi ya, apa aja ya resiko-resikonya kalau saya memberikan tugas ini kepada dia. Gitu ya, kalau kita sebagai leader. Kemudian kita juga bertanya pada diri kita juga, introspeksi, karakter dan kompetensi dia itu pas nggak ya untuk di sini, gitu ya. Lalu kemudian rekam jejaknya juga. Jadi rekam jejak dia selama ini ya seperti apa? Apakah memang bisa dipercaya atau tidak? Nah, berdasarkan itu teman-teman sekalian, extend trust bisa terjadi. Oke, sobat leader. Itulah 13 perilaku yang bisa kita latihkan terus-menerus supaya kita mampu menjadi sosok dengan kepercayaan tinggi gitu ya. Sehingga proses kerja dalam keseharian itu menjadi lebih cepat dan gitu ya. Karena komunikasi pastinya terbuka ya kalau kita trust satu sama lain. Pada akhirnya mengutip riset dari Stephen M.R. Covey ya, ketika trust tinggi berarti proses menjadi cepat ya dan cost-nya jadi turun. Bicara cost berarti bicara apa aja sih? Waktu, ya, biaya, pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Oke, sobat leader, selamat menjadi individu yang layak dipercaya dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa.